عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, pada kajian kita malam ini kita memulai kembali tentang pembahasan fikih. Insyaallah kemarin untuk waris insyaallah sudah selesai di dalam dasar-dasar ilmunya, dan semoga bisa kita kembangkan sendiri minimal untuk terjadi kalau pada keluarga kita bisa untuk menghitungnya dan mengetahui hukum Allah pada waris tersebut. Nah, di dalam pembahasan kita, karena kita memulai dari awal kembali, saking pentingnya fikih ini, maka tidak cukup hanya dibahas sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Dan insya Allah di dalam kita pembahasan ini insya Allah mungkin agak beda karena kita memakai papan tulis. Jadi istilahnya biar lebih bisa dipahami, dan juga yang hadir kalau memang mau untuk mencatat bisa dengan mencatatnya. Kita bahas adalah rukun Islam. Dalam rukun Islam ini ada 5. Yang pertama syahadatain, dan ini sudah masyhur, itu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah as-shalah, menegakkan salat. Dalam hal ini menegakkan salat bukan hanya salat. Jadi yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah, bukan shollu, salatlah, bukan, tapi tegakkanlah salat. Dua makna yang berbeda. Kebanyakan orang menganggap menegakkan salat yaitu ngerjain salat. Yang penting takbir sampai salam itu sudah salat, sudah bukan. Maknanya lebih luas daripada itu. Karena itulah menegakkan salat ini bukan hanya urusan yang penting salat, tidak. Tapi menegakkan salat, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan menegakkan salat itu ada 2. Pertama, menegakkan secara zahir, yang kedua menegakkan secara batin. Menegakkan secara zahir yaitu dengan melaksanakan salat sesuai rukunnya, kemudian sesuai syaratnya, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkannya. Yang keempat, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Nah, 4 ini kalau seseorang itu benar-benar menegakkan 4 ini, dia belajar syarat sholat dulu, kemudian dia mempelajari rukun sholat, dan jelas ini harusnya dipelajari sebelum balik. Karena kalau sudah balik dia wajib mengerjakan sholat. Bagaimana belum lengkap syarat sebenarnya dia sudah mengerjakan? Berarti ini sudah dia ketahui jauh sebelum balik harusnya. Tapi nggak ada kata terlambat untuk orang yang belajar, sehingga tidak ada istilahnya terlanjur Ustaz, enggak. Belajar itu
ya, kapanpun, yang penting kita diberi kesempatan sebelum meninggal belajar, maka itu tanda kebaikan untuk kita. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkannya kita harus tahu juga. Dan yang keempat adalah sunnah-sunnahnya. Nah, kita ketika membahas tentang syarat-syarat sholat, itu diantara syarat sholat itu adalah suci dari 2 hadas. Ya, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, serta suci daripada najis. Karena itulah sebagian ulama itu ketika menulis kitab fikih, mereka memulai dengan urusan bersuci, bukan urusan sholat dulu. Kenapa? Karena sholat gak bisa terlaksana tanpa orang itu bersuci, ya. Dan bersuci gak bisa terlaksana kecuali orang itu ngerti urusan najis. Sebab apa yang disucikan kalau dia najisnya gak paham? Ya, mau bersuci, Ustaz, apa yang kau sucikan? Tidak tahu, Ustaz. Kayaknya kotor, gak tentu najis. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, akan kita bahas tentang masalah at-thaharah. Ini saya tulis di papan tulis agar kita lebih mudah untuk menggambarkan. Kalau kita tulis secara lebar, ya, secara pendahuluan dulu, thaharah ini artinya bersuci. Ini ada 2. Ada yang dari najis, bersuci dari najis, ya. Ada yang dari hadas, ya, dari hadas. Nah, dari najis, dari hadas, ini 2 hal berbeda. Apa yang membedakan? Kalau najis kelihatan, najis itu kelihatan, karena itulah menghilangkan najis dengan menghilangkan barangnya. Kena kencing, hilangkan kencingnya. Sampai kapan, Ustaz? Sampai hilang 3 sifat. Najis itu pasti punya 3 sifat. Kalau kita bagi najis itu ada 2. Ya, ada ainiyah. Ainiyah ini yang bendanya ada. Ada hukmiyah. Hukmiyah ini barangnya nggak ada, tapi hukumnya najis. Ya, barangnya nggak ada kok dihukumi najis. Jadi najis itu bisa hilang hanya dengan air suci mensucikan. Ya, perhatikan kalimat hanya. Najis itu hanya bisa hilang dengan air suci mensucikan. Cuma saya terkena di sini darah kecipratan. Cari air nggak ada, saya ambil tisu. Nggak ada, sudah hilang, darahnya hilang. Tapi ini masih najis. Artinya kalau orang itu sholat nggak sah, karena ada najis. Loh, kan nggak ada najisnya secara hukumnya. Secara hukum itu najis, karena belum dihilangkan pakai air suci mensucikan. Atau Anda siram pakai air sprit, ada kena kencing pakai sprit, hilang, luntur, yang paling najisnya jatuh dengan air sprit tadi. Tapi ini belum suci, malah melebar najisnya. Yang awal segini jadi 1 tangan full. Kenapa? Karena air yang nggak suci mensucikan nggak bisa hilangkan najis. Dia hanya bikin lebar saja. Anda sholat, bahwa ini sudah kering sholat, nggak sah sholatnya. Karena hukumnya najis. Hukumnya najis. Nah, itu namanya hukmiyah. Atau contoh, ada sampean punya meja nih. Pernah sampean lihat secara langsung ada kencing kucing di situ. Dan Anda tidak pernah tahu, ini nggak pernah saya sucikan. 2 tahun ini, tapi nggak ada sudah. Bekasnya nggak ada. Hukumnya najis. Selama belum disucikan, hukumnya najis. Tapi nggak ada bedanya. Hukmiyah, hukumnya masih najis. Itu loh yang bedanya. Sama seperti tembok, ya. Kalau dijilat anjing, dijilat.
nggak pernah dicuci dengan 7 kali, walaupun sudah disiram berkali-kali disiram, tapi nggak 7 kali, satunya dengan tanah, tetap najis. Temboknya tetap najis. Kenapa? Karena hukumnya nggak berubah, harus suci dengan 7 kali basuhan. Ini syariat ngarannya. Nah, kalau itu bentuk ain, bentuk barang, ada benda najisnya, maka ainiyah itu biasanya punya 3 unsur, yaitu warna, ya, rasa, dan bau. Ya. Nah, untuk meyakinkan ainiyah ini nggak ada, 3 ini harus hilang. Jadi untuk Anda yakin kalau ini benda najisnya Ustaz hilang apa enggak, pastikan 3 ini hilang. Anda maaf, habis istinja, ya, Anda basuh tangan Anda, nggak ada kelihatan nih. Apakah pasti tangan ini, jari ini bersih? Belum. Ada aromanya Ustaz, berarti belum hilang tuh. Ya, Ustaz, ya apa kalau saya daripada pakai air, mending saya semprot pakai minyak harum aja Ustaz. Ya, habis istinja nggak pakai air, semprot aja, nah, harum juga Ustaz, aman lah. Minyak harum cuma nutupin najis, nggak menghilangkan. Karena itulah nggak boleh, ya, ini ibu-ibu nih, ya, istinja bayi yang mencret, maaf, dengan tisu basah, ya, biar wangi dari tisu basah. Itu kalau abahnya gendong dia nggak pakai popok, dia nggak pakai popok nih, keringetan, najis itu, tangan abahnya najis. Karena apa, namanya, pantat ya, pantat dia ini nggak disucikan, dia nggak disucikan sama sekali, cuman dilap pakai tisu basah. Mending pakai tisu kering, karena tisu kering 3 kali itu sama dengan faedahnya air, khusus istinja ya. Kalau najis yang lain nggak boleh. Khusus istinja, yaitu orang yang, yaitu najis yang keluar dari 2 jalan dan masih di tempatnya, Kalau najis itu di sini, ya nggak bisa pakai tisu, Bah. Ini hanya air seni yang ada di ujung, atau kotoran yang masih ada di tempat keluarnya. Itu bisa hilang dengan 2 cara. Dengan air atau dengan tisu 3, minimal 3. Kalau dulu batu. Sekarang kan repot sebenarnya sih menjadi batu kan ya. Repot, nanti banyak batu di kamar mandi itu apa itu kan gitu. Nah, tisu 3. Nah, tisu 3 itu sudah menduduki fungsinya sama dengan air. Artinya dia boleh langsung sholat. Boleh, nggak perlu pakai air lagi. Ya. Kenapa? Karena tadi al-ahjar, jadi kalau bahasa kita batu dulu ya. Kalau sekarang tisu 3. Yang penting jalan belakang bersih, hukumnya sah langsung sholat. Tapi khusus untuk istinja, najis yang keluar dari 2 jalan. Dan di tempat jalannya, tempat keluarnya. Kalau kotoran itu nempel di paha, maaf, nggak bisa pakai tisu, wajib air. Karena ini bukan istinja. Istinja Ustaz, kenapa? Kencingnya di sini, bukan istinja itu. Istinja itu bercebok, bahasa kita ya. Itu yang keluar yang masih di area jalan belakang atau jalan depan. Nah, ini. Nah, karena itulah kalau seumpama ini tidak hilang, maka belum selesai pensucian dari ainiyah ini. Ini harus beres dulu. Nah, untuk masalah najis, kita pending ke pembahasan lain. Kita bahas masalah hadas. Nah, hadas ini bedanya dengan najis, dia tidak kelihatan. Hadasnya tidak kelihatan. Hadas ini ada berapa Ustaz? Ada 2. Ya, kecil dengan besar. Kecil ini semua yang membatalkan wudhu. Ini namanya hadas. Pertama, hilang akal. Ya, hilang akal. Baik dengan pingsan, tidur, gila, ya, ayan, langsung mabuk, itu masuk sini. Ini tidak kelihatan,
Mana hadasnya kok nggak ada warna atau bentuknya? Nggak ada. Karena memang dia abstrak. Hadas ini abstrak. Kalau ini konkret. Konkret itu ada bentuknya. Ini abstrak, nggak kelihatan. Ya, hilang akal, terus kemudian keluarnya sesuatu dari dua jalan, ya. Nah, ini tulisannya kurang bagus ya. Keluarnya sesuatu ya dari dua jalan. Nah, ya. Ini keluarnya sesuatu. Tapi kalau sesuatu yang keluar najis. Paham ya? Sesuatu yang keluar najis, air seni, kotoran dari belakang, apa namanya? Apalagi contohnya, wadi, mazi, itu semuanya najis. Tapi proses keluarnya dia itu adalah hadas. Apakah pasti najis, Ustaz? Tidak. Buang angin suci. Sebab kalau najis ganti orang buang angin ganti celana dia. Padahal enggak. Ya. Angin itu tidak najis, tapi hadas dia. Dia hadas. Keluarnya itu hadas. Ya. Kalau yang dikeluarkan najis. Ini bedanya. Ustaz, saya mau kencing. Sumpah. Ini kencing fi'il apa benda? Saya mau kencing. Ini kata kerja apa kata benda kencingnya itu? Kata kerja. Ustaz, ada kencing Ustaz. Kata benda. Oke, satu kencing. Cuman bisa kata kerja, kata benda. Kalau kata kerja hadas. Karena perbuatan. Tapi kalau benda, najis, ya. Nah, ini harus Anda pahami, bahasa fikih gitu. Ya, kadang-kadang banyak orang tidak bisa bedakan itu, ya. Nah, terus yang ketiga adalah apa namanya? Bersentuhan, ya, dengan lawan jenis, ya. Nah, ini nanti saya bahas detailnya itu nanti ya. Yang penting sampean tahu dulu istilahnya hadas. Ya, yang keempat menyentuh jalan belakang. Jalan dan dua jalan dengan telapak tangan. Ya. Ini semua adalah hadas. Ya. Kemudian kalau yang besar, tuh banyak ada, tergantung ini bisa ada 6 ini. Ya, ada 6. Ini ya, nanti kita bahas. Yang pertama adalah head. Kemudian apa lagi? Hubungan suami istri. Terus nifas. Terus buang air besar enggak? Enggak, buang air besar harus kecil. Walaupun namanya besar gitu. Ya jangan buang air besar, wajib mandi, kasihan juga dia tiap api mandi. Nah, meninggal mandi sendiri tidak bisa juga dimandikan ya. Terus melahirkan itu. Kalau sesar Ustaz, sesar ini enggak, karena dia bukan melahirkan secara terbiasa, jalur biasa. Ya, hubungan, itu ada 6 yang mewajibkan hadas. Nah, 2 hal ini ya, bersuci dari hadas, bersuci dari najis itu memerlukan alat. Ya. Alatnya apa? Alat bersuci. Alat bersuci. Paling pertama air. Paling pertama sudah. Ya. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
Dan kami turunkan untuk kalian dari langit air yang mensucikan. Air yang mensucikan. Itu air. Ya, yang kedua adalah tanah. Tanah ini dipakai untuk najis mughalladhah. Kemudian debu. Debu untuk apa? Tayamum, ya. Yang keempat, samak. Samak ini khusus untuk kulit bangkai. Kulit bangkai kalau mau dipakai. Jadi bangkai itu hewan yang meninggal karena hewan yang jadi najis karena mati. Hewan yang jadi najis karena mati. Jadi najisnya itu karena dia mati. Maka semua organ dia najis kecuali kulit bisa disucikan. Tapi kalau hewan itu sebelum mati sudah najis, nggak bisa disucikan kulitnya. Ya, kulit anjing nggak bisa disamak, nggak bisa tetap. Karena mau sebelum mati sudah najis. Beda kalau kulit kucing. Kucing waktu hidup suci. Suci. Waktu mati najis. Ya, sapi ketabrak sebelum dia hidup, sebelum dia mati dia suci. Ketika dia mati dia najis karena tidak disembelih, ketabrak matinya. Maka dalam hal ini boleh diambil untuk kulitnya. Dalam suatu hadis Nabi SAW dengan para sahabat pernah melewati seekor bangkai kambing. Kata Nabi, "Halla akhadtum ihabaha." Hendaknya kalian ambil itu kulitnya. Maka kata mereka, "Innaha najisah ya Rasulullah." Ini najis ya Rasul. Kata Nabi, "Yadhuruhal qarud." Itu bisa dicucikan dengan qarud. Qarud ini ada yang mengatakan belerang. Belerang ini panas ya. Itu kalau dioleskan di kulit bagian dalam dia melepuh. Sama kayak gamping. Gamping di sini jarang gamping. Kalau di Jawa itu orang mau bangun rumah pasti campurannya ada gampingnya. Nah, kapur kalau bahasa sekarang kapur. Itu panas. Kalau taruh di tong bisa menguap air. Nah itu caranya kulit tadi letakkan di dalam gamping tadi. Ya, sampai dia panas nanti sisa-sisa daging yang bagian kulit bagian dalam itu rontok. Nah, itu namanya kalau sudah diangkat mutanajis. Dia hukumnya benda yang kena najis. Siram ada air, suci sudah. Bisa dipakai jaket, kalau mau jaket buaya boleh, ya kan? Itu asli jaket buaya. Ya, sabuk dengan kulit ular. Pakai sholat boleh. Ya, sepatu pakai kulit apa? Tenggiling seumpamanya. Kulit bersisik amit-amit ya. Kalau sepatu bersisik ya bagus. Hanya seperti ini, tidak apa-apa, ya. Ya, atau mungkin dia punya selimut dari bulu macan, boleh, halal. Hanya hal ini bukan hal dimakan, bukan ya. Dibuat kerupuk ya tidak bisa, Pak. Kerupuk rambak nggak bisa. Cuma dia suci, dipakai sholat, boleh. Itu namanya sama. Ya. Nah sekarang kita membahas urusan air. Ya. Nah ini kita hapus dulu nih. Ini sudah dihafal sudah ya. Kalau nulis kayaknya nggak ada yang nulis ini. Sudah dihafal ya. Ini para profesor semua masalah yang belajar. Nggak penulis, ingat tuh langsung nih. Ya. Dipandang tuh langsung lupa. Bukan langsung ingat, langsung lupa. Ya, tidak apa-apa, insya Allah ya. Manfaat insya Allah. Nah ini sekarang kita membahas masalah air. Ya. Jadi dalam hal ini air ini kalau lihat dari sisi hukumnya atau sisi dia bisa digunakan bersuci apa enggak dibagi tiga. Ya, bagi tiga. Pertama, suci mensucikan. Suci mensucikan. Artinya ini air suci, nggak kena najis, dan dia bisa dipakai bersuci. Itu yang mensucikan. Pakai wudhu bisa, mandi wajib bisa, menghilangkan najis bisa.
Berarti ada air yang nggak bisa disucikan, ada, makanya dibagi. Nah, yang kedua, ada suci tidak mensucikan. Ya. Ini kalau pakai gini cepat hafal biasanya. Daripada denger ya sambil tidur nggak hafal-hafal. Kalau ini insya Allah cepat hafal. Nah, suci nggak mensucikan. Ya. Nah, yang selanjutnya air mutanajis. Artinya mutanajis dengan najis beda ya. Kalau najis itu memang barangnya najis. Contoh air seni. Itu mau sampean olah kayak apapun, dimasak, di pure it seumpama menjadi aqua, tetap najis. Karena barang najis harus disucikan. Tapi kalau mutanajis, benda suci kena najis, itu mutanajis sekarang. Benda suci, contoh baju saya ini, terkena kotoran cicak, maka mutanajis saya bilang, bisa dibasuh, bisa disikat. Tapi kalau teh cicaknya mau sampai dempul nggak bisa suci juga tetap dia. Mau sampai semprot minyak harum tetap hukumnya najis karena dia memang benda najis, ya bisa disucikan. Tapi kalau baju terkena najis namanya mutanajis. Kayak itulah air, nggak ada air najis, air mutanajis. Karena hukum air awal suci, nggak mungkin berubah jadi najis. Ya, kecuali ada embel-embelnya, air kencing, nah baru najis itu. Ya, karena murni dia najis itu. Tapi istilah air itu hanya menunjukkan dia cair, bukan padat. Sehingga dikatakan air kencing. Hanya nggak boleh bilang air kencing. Karena air itu suci, nggak bisa gabung dengan najis. Kalau digabung namanya mutanajis. Nah, suci mensucikan ini ya, itu kalau kita bahas ada dua. Ada yang makruh dipakai, makruh digunakan. Ya, makruh dipakai ya. Ada yang tidak makruh. Tidak makruh. Apa arti makruh? Saat dibenci. Tidak disenengin Allah dan Rasul. Tapi sah. Nah, yang nggak makruh, kita bahas yang nggak makruh. Yang nggak makruh ini, ya itu ada 7 yang masyhur. Pertama, air hujan. Ya, air hujan ini anak-anak kelas 1 apal nih, ya, 1 SD. Nomor 2, air apa? Air embun. Ya. Nah, ketiga, air laut. Laut ini bahasa Arab ya. Lahut kalau ini. Ada fi alam malakut, alam lahut. Lahut ini laut maksudnya. Ya. Yang 4, air sungai. Nah, kok beda Ustaz? Asin tawar, itu aja. Ini kasih garam, ya. Ini enggak pakai garam. Nomor 5, apa? Air sumur, ya. Yang keenam, air es. Yang ketujuh, mata air. Kalau air mata boleh pakai wudu? Hah? Air mata itu hukumnya kayak keringat. Kayak keringat hukumnya. Apa? Suci walaupun dari dalam badan, suci. Untuk pakai keringat Ustaz, ya jangan kalau keringat orang lain, bisa pingsan sampai ya. Cuman hukumnya nggak sah karena dia suci tapi nggak bisa bersuci. Ya, sama kayak air dari mawar, air dari mawar atau air dari tumbuhan. Ada itu pohon eik ngarannya. Pohon eik itu di sini nggak ada itu. Kalau di Eropa ada pohon eik. Itu setiap daunnya kalau mengeluarkan air. Itu per hari bisa sampai 1000 liter. Dari satu pohon ya, pohon eik ngarannya. Itu mengeluarkan air, air. Ya, per hari itu sampai 1000 liter. Nah, ini subhanallah, ciptaan Allah ya. Nah, kalau mata air artinya sumber air dari tanah ya. Ini hanya contoh secara yang apa namanya? Yang gampang dikenal. Aslinya nggak cuma 7 ini.
Konteksnya semua air yang turun dari langit atau yang bersumber dari tanah itu hukumnya suci, mensucikan, walaupun berubah sifatnya. Artinya dia apa sifat air itu? 3 sifat air. Nggak ada rasa, nggak ada warna, nggak ada aroma. Itu. Ya. Ustaz, ya apa? Air laut kan asin, tapi alami kan? Nggak ada yang nyampurkan gas itu. Enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Air kandilo, coklatnya karena apa itu? Karena tempat yang dilewati. Tempat yang dilewati, ya. Nah, maka karena tempatnya, tanah model butek gitu ya, jadinya air seperti itu. Tidak masalah. Perubahan karena alam tidak berpengaruh. Ya, beda kalau air kopi, nggak bisa. Karena warnanya butek karena kopi. Ya, karena kopi, maka nggak bisa pakai wudhu. Saya mau membasuh tangan saya yang kena kotoran cecak, tak kasih air kopi mumpung ada. Nggak bisa, nggak hilang najisnya, malah lebih lebar, tambah lebar. Nyawanya cuma setitik jadi banyak. Dan Anda harus membasuh semua. Kenapa demikian? Karena najis kalau disiram air tambah lebar. Najis itu kalau disiram air sedikit tambah lebar. Karena itulah sering saya bilang, kalau ada anak pipis di lantai, jangan Anda siram pakai air 1 ember, tambah lebar najisnya. Yang walau cuma 1 kotak saja jadi berkotak-kotak. Jadi itu najis semua itu. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, karena air kalau nggak sampai 2 kula kecampur najis jadi najis. Berapa 2 kula? 217 liter. 1 tandon sampai disiramkan. Ya, 1.200 baru aman. Tapi ngepil serumah. Ya kan? Nah, caranya ya apa? Caranya gampang. Ambil lap kering. Rubah najis ainiyah jadi hukmiyah. Lap pakai kering dulu. Sampai hilang 3 unsurnya. Nggak ada rasa, nggak ada aroma, nggak ada bau. Cuman ini masih najis secara hukum. Tinggal siram pakai 1 gayung aja. Selesai beres. Yang menjadikan najis melebar karena bendanya ada. Benda kena najis ya lebar. Itu loh. Karena sebagian orang salah kadang-kadang. Ya. Loh, Ustaz, ya apa di zaman Nabi saat ada yang orang Badui kencing di masjid disiram? Wajar. Di Masjid Nabawi belum ada keramik. Jadi airnya meresap ke tanah, disiram biar najisnya meresap. Suci. Nah ini mau meresap di mana? Nggak bisa ngeresap kalau lantai. Ini jangan, jadi nggak bisa diambil tuh dalil. Itu Nabi yang menyiram pakai air kok. Nah, beda. Masjid Nabawi masa itu masih tanah biasa. Jadi disiram air biar najisnya masuk ke tanah. Itu. Kalau sini mau disiram, masuk ke mana? Nggak bisa, malah melebar kemana-mana ya. Nah, ini dalam hal yang dianggap makruh. Yang makruh ya. Ini bisanya nih papan tulisnya besar. Tapi nggak usah diganti. Cukup ini aja. Kiranya gampang menghapus ya. Yang makruh dipakai ada beberapa. Pertama, musyammas. Ya, musyammas ini apa musyammas itu dari kata syamsun. Apa syamsun? Matahari ya, bukan samsul. Syamsun matahari. Artinya air yang menjadi panas karena terik matahari. Tapi ini syaratnya banyak. Makruh itu karena dibilang musyammas dengan beberapa syarat. Pertama, air itu ada di wadah logam. Logam selain emas perak ya. Kalau emas perak nggak ada karatnya. Nggak ada emas berkarat itu. Tapi sekarang ada karat itu sekian karat. Itu ukuran aja. Tapi kalau berkarat nggak ada emas berkarat. Emas perak nggak ada berkarat. Jadi logam, wadah logam selain emas perak. Kemudian dia panasnya karena terik matahari.
Terik matahari yang bagaimana? Terik matahari di daerah yang panas. Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ada di sini. Yang ada itu daerah Afrika, ya Saudi, yang panas itu sampai 50 derajat, ada yang sampai 51. Nah, itu bikin karat di dalam besi tadi itu nguap sehingga dia bercampur dengan air. Kalau dipakai bisa belang. Disinilah mengapa syariat mengatakan makruh pakai itu. Ya, dan makainya waktu panas. Kalau dia dinginkan nggak makruh karena karatnya akan ngendap ke bawah. Karatnya akan ngendap ke bawah, nggak makruh. Dan dipakai makruh itu ketika tuh wudhu. Karena kulit yang berbahaya. Kalau pakai untuk menghilangkan najis nggak makruh. Ya, jadi musyamas itu makruh, dilihat makruh di mana. Ya, jadi makruhnya itu khusus ya. Terus yang selanjutnya yang makruh ya, diantaranya terlalu panas. Ya. Wudhu pakai air termos. Ini uji nyali. Ya, kayak limbah itu air termos. Hukumnya makruh. Bisa haram kalau yakin ini bisa melepuh, haram. Karena syariat tidak membolehkan itu. Atau terlalu dingin. Termasuk yang makruh terlalu dingin. Ya. Nah, untuk pakai air dari freezer langsung pakai wudhu. Makruh. Ya, kenapa makruh? Panas dan dingin ini kenapa makruh? Karena dia tidak akan bisa membasuh 3 kali. Yang penting wajib, Ustaz. Yang penting wajib. Mau sunnah, nggak mau dia. Atau dia melebihkan basuhan, nggak mau. Padahal sunnah melebihkan basuhan. Nah, gara-gara itulah makruh. Ya. Termasuk yang makruh juga, ya, air di daerah yang dimurkai. Air yang ada di daerah dimurkai. Bukan diskotik, bukan ya. Untuk diskotik boleh nggak saya? Boleh aja. Artinya ini daerah pernah adab Allah di situ. Contoh kalau di Mekah, antara Mekah Madinah itu namanya Hijr. Sekarang ini namanya Al-Ula. Ya, yang sebagai tempat maksiat orang Saudi itu. Al-Ula sekarang namanya. Dulu namanya Hijr. Allah berfirman, kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ya, penduduk Hijr telah mendustakan para rasul. Siapa Hijr ini? Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Ketika mereka membunuh unta Nabi Soleh, maka Allah mengutus Jibril, sekali teriakan mati semua. Adab Allah turun situ. Di dalam hadis sebutkan, ketika Allah melaknat suatu kaum, maka laknat itu berkelanjutan sampai hari kiamat. Sehingga daerah itu daerah yang dimurkai. Ya, artinya air-airnya pun kena laknat. Sehingga wudhu pakai air itu makruh. Nabi itu pernah lewat situ waktu dengan sahabat lewat situ. Kata Nabi, la yamurranna ahadukum ala hadhil ard illa wa antum bakun. Janganlah kalian melewati daerah ini kecuali dalam keadaan nangis. Nangis, nyesel karena bikin murka Allah. Dulu ini tempat bikin murka Allah ini. Ya. Pernah suatu kali Nabi itu karena cuaca yang ekstrim, banyak angin, akhirnya bikin tenda di situ. Kata Nabi bilang, jangan ada yang keluar tenda kecuali terbit matahari. Saya terbit fajar shadiq. Atau ada sahabat tengah-tengah malam keluar, langsung hilang kena angin. Hanya melanggar Nabi. Saya bilang jangan keluar. Karena ini tempat dimurkai. Ya itulah kata ulama, airnya pun air yang tidak cocok untuk dipakai wudhu. Karena makruh wudhu di situ. Itu namanya ardul maktubah. Tempatnya kaum Ad, ya. Tempatnya kaum Nabi Lot yang dulu diangkat kota itu, dibalik, dihempaskan lagi. Ya itu ada masih, kalau itu ada di bumi masih ada itu. Cuma tempat seperti itu airnya itu nggak berkah. Sampai airnya nggak berkah. Makruh pakai wudhu. Di sini pembahasan. Ya. Nah, misalnya di sini. Nah, kemudian selesai masalah mensucikan, baru suci tidak mensucikan. Insyaallah kita bahas
untuk yang akan datang pembahasan dua ayat tersebut ya. Ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Oh iya. Waalaikumsalam. Iya. Jadi di dalam kumpulan pakaian itu bermacam-macam pakaian yang kotor tadi, bisa ada celana anak-anak yang sudah dikencingin, masuk dari situ, sudah dikasih sabun, ganti air 3 kali ganti air. Apakah sudah bersih pakaian yang sudah cuci? Oh iya. Ya, kan di sana campurannya ada celana anak-anak yang bekas kencing, campur semuanya. Iya. Pertama-tama seharusnya tidak dicampur antara pakaian yang najis dengan yang kotor. Kalau kotor itu mungkin kena keringat, ya, kena tanah, kotor, nggak najis. Jangan dicampur itu. Kalau memang ada yang najis, itu harus disucikan dulu. Sucikan, pakai air suci mensucikan. Nggak boleh pakai sabun. Ya. Jangan pakai sabun. Ini kesalahan sebagian orang. Kalau ada anaknya yang ngompol, langsung disiram air sabun. Itu nggak hilang najisnya. Itu cuma nutupin, nggak hilang. Harus dengan air suci mensucikan. Air itu, kalau sudah dicampur sabun, nggak punya mensucikan lagi. Dia nggak bisa mensucikan lagi, cuma suci aja. Nanti akan kita bahas di bab yang kedua. Nah, karena itulah hendaknya disucikan dulu. Baru dicampur dengan air yang kotor saja. Dengan pakaian yang kotor saja. Baru. Nah, seandainya terjadi, ini saya sudah campur, Ustaz, sudah kebiasaan, isi saya nggak ngerti urusan ini. Jadi langsung cuci jadi satu aja. Tapi sudah 3 kali ganti. Selama belum, gini ya, kalau masih ada ngendap air itu, contoh, dia diisi, ditutup dulu. Ditutup, bukan dibuang ya, ditutup, diisi. Seret. Itu ketika air pakaian itu berkumpul dengan antara najis dan yang kotor ikut najis. Karena airnya sama. Dan nggak sampai 2 kula. 2 kula itu 200 liter lebih. Mana ada? Saya cuci 200 liter lebih. Nggak ada. Nah, sehingga dalam hal ini, walaupun Anda kurangin, Anda buang lagi airnya, tetap pakaiannya najis. Nanti Anda tutup lagi, diisi air lagi. Seret. Masih najis itu, karena pakaian-pakaiannya najis semua. Jadi air yang diisi itu najis lagi. Dibuang lagi, airnya yang najis, yang hilang, pakaiannya tetap. Nah, caranya, kalau memang sudah terlanjur gitu, maka hidupkan hidupkan keran, jangan ditutup. Jadi ini membasuh di dalam. Anda putar-putar aja, biar tercuci itu. Sama dengan ini, pakaian najis nih. Saya siram, seret. Seperti itu sama. Hukumnya langsung buang ya. Langsung buang. Itu enggak apa-apa. Yang penting tinggal sifat enggak ada lagi, suci sudah. Ustaz, ini sudah saya kayak gitu praktek. Tapi waktu saya jemur, ada pakaian yang masih tertinggal kotorannya di situ. Habis apa? Anak habis BAB, mungkin main ceret ya. Masih ada Ustaz, ya najis semua Pak. Ngulang lagi sambil membasuh semua yang sudah kering itu. Karena masih tertinggal najis yang di satu pakaian aja, karena itu satu paket. Nah, sehingga usahakan jangan diulang lagi demikian. Dan kasihan kalau itu baju koko atau sarung bapaknya, ini repot, mau pakai sholat masalahnya. Nah, sehingga usahakan untuk pakaian najis itu khususkan. Ya, khususkan. Karena memang anak-anak kecil, walaupun sampean kasih tahu, dia kalau najis hati-hati ya, tetap kalau nggak kita periksa lagi, tetap ngelanggar lagi tetap. Karena memang masih anak kecil, wajar. Tiap hari harus dikasih kasih tahu. Ya, sehingga dalam hal ini harus hati-hati. Ya, kita sendiri itu untuk baju koko, gamis itu saya laundrykan sudah khusus. Kalau laundrykan khusus dia. Kalau dicuci di rumah, saya takut nggak aman modelnya.
Oh ya, makanya di laundry aja sudah. Biar tenang, gitu. Biar tenang. Kenapa? Karena tadi kadang anak-anak itu langsung naruh di mesin cuci. Padahal sudah ada pakaian kita situ, naruh aja. Nah, kita nggak tahu ya ditaruh ini habis ngompol repot lagi tapi. Nah ini sehingga penting untuk kita perhatian. Ya, karena kalau sudah pakaian najis, nggak sah sholat, nggak sah, wajib kodok, wajib kodok. Nah ini apa bahayanya kalau nggak perhatian urusan air ini. Harus. Ya. Pertanyaan lain? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu-satu ya kita bahas. Yang pertama masalah apa namanya najis tadi. Nah dalam hal ini apa tadi itu kalau sudah tiga ini pusing kita. Bau. Jadi kalau najis air apa benda yang kena najis, yang penting sudah kita basuh pakai air mencucikan. Sudah gitu masih ada sisa dari satu tiga sifatnya ini. Maka kita lihat apa yang tersisa. Kalau yang tersisa cuman kalau benda jelas ya. Kalau sudah benda pasti sudah itu. Pasti masih najis. Ini enggak, bendanya sudah enggak ada Ustaz. Cuman unsur yang tiga ini satu masih ada. Kalau yang tersisa itu adalah rasa, dipastikan masih ada barangnya. Berarti enggak dimaafkan. Wajib dibasuh lagi. Digosok lagi. Kalau masih ada rasa. Tapi masalahnya kita nggak tahu rasanya apa ya. Siapa yang pernah mencicipi? Siapa? Mungkin pengalaman ada yang pengalaman kan. Kalau saya nggak pernah itu. Nah, kalau yang pengalaman silakan kasih tahu saya itu. Jadi bisa saya kasih tahu yang lain. Kalau rasanya ini berarti masih ada Pak. Lain. Yang penting kalau tersisa rasa saja berarti nggak bisa. Ini masih najis. Tapi kalau tersisa aroma saja, rasanya hilang Ustaz. Warnanya hilang, tapi aromanya ada, enggak apa-apa, dimaafkan. Atau warnanya saja, contoh darah. Darah kalau kena kain putih, ya itu sampai mau gosok-gosok pakai sabun tetap aja warna itu ada. Kalau cuman warna, rasa enggak ada, aroma enggak ada, hanya warna, dimaafkan. Tapi kalau gabung warna dan aroma berbahaya. Sama kalau rasa sendirian berbahaya. Itu kalau sudah kita berulang kali nyuci, ya. Sehingga Anda harus perhatikan yang tersisa apa. Terus yang kedua, apa tadi Mas? Oh, buang air kecil. Buang air kecil kalau memang kita pernah, nggak harus terbiasa, pernah. Saya pernah Ustaz, sudah buang air kecil, tahu-tahu saya jalan beberapa langkah ada yang keluar. Setelah saya cek, maaf, CD saya memang ada najisnya keluar. Oh, berarti ini Anda wajib istintar. Apa istintar itu? Memastikan habisnya air kecil. Dengan cara apa? Berdehem ke arah depan, didorong. Itu isinya tuntas itu.
didorong, berdehem dengan arahkan ke jalan depan. Ya. Atau cara kedua, Anda urut, dilus-lus sampai keluar. Repotnya kalau koma zaitun lagi repotnya. Istilahnya itu sampai keluar sisanya. Kalau sampai sisanya selesai sudah. Itu wajib bagi orang yang pernah ngalamin ketika dia anggap selesai atau keluar. Tapi untuk yang nggak pernah ngalamin itu sunnah. Sunnah istintar. Itu apa? Memastikan keluarnya atau habisnya air seni. Karena kata Nabi, kebanyakan adab kubur gara-gara itu. Kebanyakan orang kubur di adab itu gara-gara tadi. Dia nggak perhatian, masih ada sisa air kencing, dia anggap selesai. Hanya apa? Sholat dia nggak sah terus, karena najis. Ya, wudhu dia batal. Ya, batal. Kadang-kadang ada keluarnya itu waktu sujud. Waktu sholat, waktu rokok keluar. Waktu sujud keluar. Nah ini batal sholatnya. Cuman, apakah langsung dibatalkan? Jangan dulu. Nunggu Anda selesai sholat, cek. Kalau memang itu keluar, Anda wajib ganti celana, wajib istinja, Anda wudhu lagi, baru sholat. Ya, tapi kalau tidak keluar, cuma perasaan, ya sudah. Berarti yang tadi itu hanya was-was saja, tidak masalah. Ya, itu. Terus yang ketiga, oh iya, dalam hadis Nabi bersabda, dalam hadis sahabat mengatakan bahwasanya Nabi itu wudhunya pakai air 1 mud. 1 mud ini 7 on lah. Air 7 on. Dikit-dikit itu. Itu wudhunya Nabi sebanyak itu air. Ya, bukan 1 gayung 1 basuhan. Nah, kalau 1 gayung 1 wajah, 3 kali basuhan wajah 3 gayung, habis 1 kamar mandi. 1 orang aja. 5 orang di musola habis 1 tandon. Kalau wudhunya kayak gitu modelnya. Ya, jadi wudhu itu nggak boleh boros, makruh. Walaupun sampai di tengah laut. Di tengah laut nih, air banyak Ustaz. Nggak mungkin habis lah, tetap makruh. Karena makruhnya bukan di air yang habis. Perbuatan ini makruh. Perbuatan boros itu makruh. Ya, jadi jangan jadi alasan kalau air banyak ya nggak apa-apa boros, nggak ada. Perbuatan boros sendiri itu makruh, walaupun di tengah laut. Nah, sehingga kalau mandi wajibnya Nabi 1 sok. 1 sok ini 2,5 kilo atau 3 kilo. Itu ukuran mandi wajibnya Nabi. Ya, kadang-kadang kita di kamar mandi ada air nih segini. Wah, tayamum aja sudah. Junub tayamum dia, enggak sah. Air masih ada, enggak boleh tayamum. Nah, air yang penting air untuk mandi wajib itu seluruh badan kena 1 kali basuhan selesai sudah. Jadi enggak wajib sampoan, enggak wajib. Enggak wajib, sabunan enggak wajib. Yang wajib itu air menyeluruh. Selesai. Nah, seperti itu ya. Ketika ada wadah tertentu, karena umatnya umat kita berwudu pada tapi bekas dulu kadang ada kembali ke Iya. Tidak masalah. Selama sedikit tidak apa-apa. Selama sedikit yang balik, ya. Dan istilahnya itu yang di situ itu banyak airnya, tidak apa-apa. Jadi kembalinya air sebagian basuhan ke situ itu tidak membahayakan selama masih banyak airnya itu. Ya, tidak masalah. Air. Sampai habis baterai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.